Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ya, selamat Supardi. siang. Mohon maaf mengganggu waktunya untuk kegiatan kali ini. Jadi ini saya ada tugas dari pelatihan guru penggerak untuk bertanya tentang kepemimpinan seperti itu. Jadi ini ada nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang dilema etika yang ada di sekolah Bapak Supardi seperti itu. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Terima kasih. langsung saja untuk mempersingkat waktu, Bapak. Ya. Jadi pertanyaan pertama di sini itu, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, begini, untuk memetakan atau mengidentifikasi bahwa sebuah permasalahan yang ada di sekolah itu kami memasukkan ini dilema etika atau dorongan rujukan moral, itu saya selalu melihat apa yang akan diputuskan itu melanggar hukum apa tidak, atau kasusnya itu bertentangan dengan hukum apa tidak, kan begitu. Jika itu bertentangan dengan aturan hukum, baik itu mulai dari hukum itu mulai dari peraturan yang dikeluarkan oleh daerah, kemudian yang berupa keputusan menteri, keputusan presiden, sampai ke undang-undang maupun ke undang-undang dasar, itu dorongan rujukan moral, sehingga itu harus dihindari begitu. Tetapi ketika kita itu memutuskan suatu masalah ini berhadapan dengan suatu kasus yang tidak ada kaitannya dengan hukum yang dilanggar, itu bisa masuk dalam dilema etika. Jadi mudahnya begini, kalau itu kasus itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, ya itu masuk pada dorongan rujukan moral. Tapi kalau tidak, itu bisa itu ke arah yang dilema etika. Jadi yang membedakan itu berarti kalau yang dilema etika itu yang tidak berhubungan dengan hukum gitu, Pak? Iya, ya, pelanggaran hukum yang dilanggar, ya. Nah, berarti selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu, Pak? Ya, itu bisa masuk kepada ranah dilema etika karena ada sama-sama kasus yang harus diambil suatu keputusan yang mengandung kebenaran juga, tetapi yang paling penting saya lakukan di sini untuk mengambil sebuah keputusan ini, satu, saya tidak berdiri sendiri, saya selalu juga harus minta pendapat dan musyawarah kepada teman-teman waka, karena beliau-beliau itu nanti akan memberikan pertimbangan yang terbaik untuk pengambilan keputusan yang akan saya ambil. Jadi teman-teman waka itu nanti saya minta untuk memberikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, saya melihat untuk pengambilan keputusan ini kita yang paling urgen, yang paling mendesak itu apanya. Misalnya kalau itu kepentingan individu dan kelompok, itu yang paling urgennya itu yang kelompoknya dulu atau individunya dulu. Kita melihat yang paling urgen, termasuk keputusan yang akan diambil itu untuk kepentingan jangka pendek atau jangka panjang gitu. Kalau jangka pendek yang harus diselamatkan dulu, ya kita jangka pendek dulu. Tapi intinya pengambilan keputusan itu harus kita berpihak pada murid dan gitu. Berarti Ya. seperti itu, Pak. Berarti kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan di sekolah selama ini, Pak? Ya, langkah-langkah untuk pengambilan keputusan terutama yang terkait dengan dilema etika atau mungkin itu dorongan rujukan moral, itu kalau secara teori kan ada 9 langkah itu. Kita menguji pengambilan keputusan itu dengan 9 langkah. Tetapi saya tidak hanya semacam itu, tapi juga saya juga mendapatkan musyawarah
dengan tim dari Waka maupun PLT KTU itu saya dengar pendapatnya. Kalau itu nanti perlu dengan BK ya juga koordinator BK saya juga dengarkan masukannya. Tetapi yang jelas itu saya mengedepankan pengambilan keputusan itu satu yaitu dengan musyawarah mufakat, kemudian yang kedua itu saya pengambilan keputusan utamanya adalah untuk membantu murid, jangan sampai kita itu pengambilan keputusan yang diambil itu justru bukan berpihak pada murid, tapi berpihak pada murid. Dan seandainya nanti masih perlu dilakukan dengan pengujian dari pengambilan keputusan itu ya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan itu tadi. Jadi dengan warga yang tadi teman-teman warga kemudian PLT KTU sama kita gitu. Ya, betul. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Ya, yang menurut saya itu efektif itu ketika kita mau mengambil keputusan itu kita harus bisa melihat jangka waktunya itu dilihat dari penting tidaknya atau mendesak dan tidaknya, sehingga kalau itu urgen harus segera diputuskan. Nah itu kita itu yang dulu yang dilakukan. Artinya kalau itu kita melihat ini kita akan menyelamatkan jangka pendek masalah ini ataukah jangka panjangnya. Itu kalau jangka pendeknya dulu karena ini sudah di depan mata ya kita mendahulukan keputusan yang jangka pendek itu seperti apa gitu. Kemudian kalau itu menyangkut misalnya ini menyangkut individu atau kelompok. Kalau individu yang diselamatkan ya individu dulu, atau kalau yang kelompok itu yang paling urgen ya kelompok dulu kan gitu. Jadi kita suka melihat ke sana ya. Jadi kita mendasarkan pada nilai-nilai itu. Jadi nilai kebajikan itu yang kita dahulukan, mana yang urgen dulu gitu. Jadi yang tantangannya berarti itu memilihnya dulu itu ya. Iya. Cara memilihnya yang urgent bagaimana, yang ini bagaimana. Nah, dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan untuk menghadapi tantangan tersebut itu, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan masalahnya itu di tempat atau memiliki suatu jadwal dalam menyelesaikan masalah tersebut? Nah itu bentuk atau kalau memang iya itu bentuknya bagaimana atau prosedurnya itu bagaimana, Pak? Ya. Kalau saya situasional, jadi kita tidak terus membuat jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah itu tidak, tapi situasional ketika masalah itu harus segera diselesaikan atau kasus itu harus segera diselesaikan, ya diselesaikan, jangan menunggu sampai besok-besok itu kalau harus segera diselesaikan. Tetapi kalau kasusnya itu tidak harus segera diselesaikan karena mungkin ada kasus lain yang lebih mendesak, ya skala prioritas gitu. Jadi saya tidak punya jadwal tertentu yang harus menyelesaikan kasus itu, tapi kita melihat yang paling mendesak segera diselesaikan bagaimana gitu. Jadi skala prioritas gitu. Berarti situasional, Pak. Ya, yang melihat skala prioritas itu ya bagaimana? Ya, terus kita mengajak teman-teman untuk bermusyawarah itu juga tidak hanya pada teman-teman warga, tapi tergantung itu juga masalahnya. Ketika itu masalahnya itu menyangkut kegiatan dengan kesesuaian, ya mungkin saya kesesuaian dan timnya kesesuaian yang saya ajak untuk musyawarah begitu. Kalau itu masalahnya di kurikulum, ya nanti timnya kurikulum yang gitu. Ya. Jadi tadi kerjasama dengan beberapa waktu sekolah yang terkait dengan masalah yang sesuai dengan bidangnya gitu, Pak. Oh, iya. Nah, selama menjadi kerjasama dalam ininya menjadi kerjasama untuk menyelesaikan masalah atau masalah yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika tersebut, itu adakah faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Jadi faktor-faktornya apa saja yang mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, faktor-faktor yang mempermudah untuk pengambilan keputusan itu ketika kami
mendengarkan penjelasan dari teman-teman rekan sejawat yang ada kepentingan atau yang pas untuk menangani masalah yang sedang kita hadapi itu. Kemudian masukan-masukan dari teman-teman itu kita kaji, lalu kita juga kembalikan kepada pengambilan keputusan 9 ujian dan sebagainya itu, ya itu nanti kita bisa mengambil keputusan dengan mudah karena teman-teman setelah memberikan masukan itu nanti hasil kajian itu keputusan yang terbaik itu seperti apa. Ini mempermudah karena sudah ada masukan dari teman-teman ya tentang keputusan yang akan diambil. Kemudian yang kedua kita juga mendasarkan pada ilmunya, ya ilmunya itu seperti apa. Terus kita juga punya harapan bahwa keputusan yang diambil itu jangan istilahnya memberatkan, misalnya itu berkaitan dengan murid, jangan memberatkan murid, tapi justru kita itu mengambil keputusan itu berpihak pada murid karena memang tugas kita itu melayani kebutuhan belajar anak tersebut gitu. Ya. Terima kasih. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan atau dijelaskan oleh Bapak Sukadi itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Ya. Ada beberapa pembelajaran yang bisa kita petik dalam memutuskan suatu masalah yang mengandung dilema etika. Yang pertama itu yaitu melatih kita untuk menjadi yang bijaksana. Artinya kita tidak hanya berpatokan pada aturan yang kita buat sendiri, misalnya ini harus tegas seperti aturan hukum yang berupa pasal-pasal yang bisa dibuka di lembaga peradilan, itu tidak, tapi kita menjadi orang yang bijaksana meskipun itu sudah kita sepakati bersama, tetapi pengambilan keputusan itu juga harus kita memikirkan berpihak pada murid baik untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kemudian melatih kita untuk menjadi selain bijaksana ya itu sabar, kesabaran. Artinya keputusan yang kita ambil itu bisa juga nanti akan mendapat perlawanan atau kontra dari teman-teman karena dianggap kalau kita membuat keputusan tidak sesuai aturan yang tertulis itu bisa dianggap aturannya lemah karena tidak ditegakkan secara maksimal. Tetapi di sisi lain kita juga harus memahami kondisi psikis anak yang bermasalah misalnya, ya jadi membuat kita menjadi sabar, menjadi lebih bijaksana, kemudian juga membuat kita menjadi orang yang mau untuk berkolaborasi dengan yang lain ya pembelajarannya, karena pengambilan keputusan ini juga nanti tidak cukup diputuskan oleh kepala sekolah semata, tapi kita juga harus kerjasama dengan guru lain, dengan pihak-pihak yang punya kepentingan untuk itu, untuk perlu kita dengarkan pendapatnya. Terima kasih Pak. Jadi tadi untuk belajarnya kita bisa melatih tentang kebiasaan, kesabaran, sama nantinya yang lebih penting itu dalam pengambilan keputusan itu harus berpihak pada murid gitu, dalam jangka pendek ataupun jangka waktu yang panjang. Siap Pak. Terima kasih Pak atas waktunya untuk hari ini. Mau meluangkan waktunya untuk diwawancari dengan saya. Terima kasih. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Felis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu Felis dalam kegiatan sekolah. Jadi untuk maksud saya hari ini itu tujuannya itu mewawancari Ibu mengenai tentang persoalan dilema etika. Itu. Jadi apa itu dilema etika? Ya memang dilema etika itu istilahnya itu ada permasalahan yang di atasnya nanti ada dua yaitu dari dilema sama nanti
ada situasinya sama dilemanya nanti apa, seperti itu Bu. Nah, jadi nanti ada pertanyaan dari saya beberapa yang nanti saya pandu, kemudian Ibu menjawab pengalaman Ibu ketika menjadi kepala sekolah ketika Tunas Pertiwi gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, langsung saja Ibu ya. Untuk yang pertama Ibu, jadi selama ini bagaimana Ibu ketika selaku menjadi kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Kita bersikap jujur. Terus? Ya adil lah, adil kepada semua siswa. Mereka misalnya sesuai dengan bakat dan minat anak, kawan. Ya, kita melihat lah itu bakatnya di mana, minatnya di mana. Kita harus menyesuaikan. Jadi dilihat dari berapa jujur, jadi seperti itu gitu. Oke. Kemudian ketika ini selama ini bagaimana Bapak ya bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau nilai kebajikan itu istilahnya kayak jujur, kemudian adil, seperti itu. Kok contohnya yang mungkin kasusnya ya seperti anak itu isinya intinya itu menyontek itu gagarannya apa, jadi dilema etika. Jadi itu bagaimana istilahnya pengambilan keputusannya Ibu ketika ada kasus seperti itu? Kalau di TK itu kan kalau di SD nyontek seperti itu, di SMP, SMA nyontek. Kalau di TK itu yang melihat perkembangan anak nih, misalnya dari aktif, hiperaktif, dari beda dari kemampuan anak satu dengan anak yang lain. Misalnya anak yang satu ini lebih lari-lari, harus diperhatikan khusus gitu. Harus diperhatikan khusus satu anak pendamping satu gitu. Nah, yang lainnya bisa dipegang guru yang lain. Itu kalau di TK. Kalau di SD kan misalnya kita ditegur dulu. Misalnya kalau di SD kita melihat anak yang nyontek, ya kita ditegur dulu. Misalnya 1 sampai 2, 3 teguran kok tidak, baru nanti kalau udah dikasih apa itulah peringatan. Nah, gitu. Itu dipanggil di kantor. Gitu ya, jadi ketika di sekolah itu nanti seperti itu ya pengambilan keputusan ketika ada kasus seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini gitu. Jadi langkah-langkah apa ketika ada permasalahan itu nanti ada prosedurnya enggak? Jadi jika ada siswa atau didik yang aktif kemudian aktif itu nanti ininya tuh perlakuannya nanti seperti apa? Jadi langkah-langkahnya itu bagaimana? Kalau di TK perkembangan biologi langkahnya pertama yang kita menyesuaikan iya pertumbuhan si anak. Misalnya maunya ini, jadi kita menuruti minatnya. Nanti sambil kita bermain sambil juga belajar. Nah, kalau yang lain kan bisa mengikuti, kalau ini harus difokuskan gitu banget biar apa ya lebih sama dengan sama anak yang lain gitu. Nanti kalau naik kelas 1, naik kelas yang lebih tinggi nanti bisa mengikuti. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selain tadi yang aktif, mungkin yang selanjutnya contohnya itu mungkin yang ada ininya tuh ya ada permasalahan di orang tua gitu, jadi intinya tuh ada yang intinya misalnya kita sudah melakukan piknik gitu, jadi piknik kemudian ada orang tua yang pas pendaftaran terakhir itu tidak daftar tapi ingin ikut seperti itu. Nah itu nanti bagaimana apa hal yang ini efektif yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti itu? Apa enggak ini Pak? Misalnya kita berkonsultasi kepada orang tua. Oh gitu. Maksudnya kepada orang tua, maksudnya kalau di rumah apakah seperti itu? Jika pertumbuhannya seperti ini, kalau di sekolahan seperti ini. Apa nanti kan bisa diambil kesimpulan.
apa tidak seperti itu atau gimana aku juga kurang tahu. Oh, gitu ya. Ya, mungkin konsultasi sama orang tua dulu itu kerjasama lah nanti supaya anak tuh nanti bisa berkembang lebih baik gitu. Kalau BTK seperti itu nanti kan namanya kejujuran berarti keadilannya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang tentang kasus Dimyati? Jadi tantangannya apa? Tantangan saya ya tadi memfokuskan anak yang lebih perkembangannya itu lebih gitu loh, maksudnya lebih dari awal seperti kayak beraktif, Iya. agresif, Iya. terus seperti anak-anak kebutuhan khusus lah. Kebutuhan saya seperti itu. Oh, tentang ini. Iya, yang kebutuhan pendidikan sendiri. Oke. Kalau di TK seperti itu, lebih tantangannya seperti itu mas. Soalnya apa? Kita akan lebih fokus ke anak itu. Kalau di apa ya, berarti biasa jadi disambi. Kalau disambi itu kan tidak bisa. Oke. Harus fokus dengan satu anak itu, satu anak satu pendamping. Oh gitu. Jadi, nah selanjutnya jika dalam satu, jadi kayak mengambil keputusan itu, apakah jadi adakah jadwal atau jadwal tertentu? Jadi misalkan anak, jadi ada pendampingan seperti itu kan? Berarti ada jadwal tertentu mungkin dalam penyelesaian kasus-kasus seperti itu. Ya jadwalnya kan Ada. sebenarnya misalnya satu semester satu kali atau satu semester tiga Gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu bapak atau membantu ibu dalam mengambil keputusan? jadi berdiskusi sama guru ya sama dan orang tua itu nanti bagaimana ngambilnya kebijakan itu yang terbaik. Oh gitu. Kemudian dari hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan tadi kasus Dimyati? Dari kasus-kasus itu ya kita bisa mempelajari dari kasus itu. Jadi kita tuh harus lebih memfokuskan pada anak atau kita menggunakan kemampuan kita lebih optimal. Jadi harus memikirkan kondisi anak bagaimana perkembangannya nanti ke jenjang selanjutnya. Ya. Itu saja Bu, terima kasih atas sudah mau diwawancara oleh saya untuk ya. Jadi ini untuk tugas memenuhi tugas demonstrasi kontekstual seperti itu ya. Itu aja. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.